media ini ya untuk siar agama. Ciptakan syiar dalam syair. Asik, ciptakan syiar. Waduh, dalam bro. dalam asik. Jangan syair boleh, dalam boleh. syiar. Asik. Kalau syair dalam syiar berarti boleh. orang Itu bersiar Faisal. itu dengan syair. Asik, mulai rasu ini soalnya nih. Asik ini. Jadi kau termasuk orang yang kurang sepakat lah ya kalau makan agama itu haram ya. Karena ngaji pun pakai nada. Pakai nada. Ajan pun pakai nada. Kita kultur kita ya, tapi kan kadang-kadang orang tuh kan kadang-kadang kakek nenek kita tuh dulu enggak putus loh sholat, Sol. Iya benar. Dia enggak pernah teriak-teriak. Yang kita kritik ini kan cara mereka bermedia sosial. Kadang-kadang mereka baru kenal agama terus kayak gitulah, tapi biarlah itu kawan-kawan, enggak masalah lah. Hak Hijrah privasi itu masing-masing. Jangan terus mentang-mentang sholat terus hijrah. Ya sholat itu ibadah, memang kewajiban bro ya. Tidak perlu kita terus memvonis kawan tuh bid'ah segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini aku bersama dengan ini Ranger senior lah untuk di Blitar Oku Timur, namanya Faisal ya Sal. Ya. Lama Sol main organ. Alhamdulillah dari tahun 2012, tidak terlalu senior lah. 2012 sekarang 2020. Nah, 8 tahun lah. Iya. Lama. Iya. Soal Oma Irama langsung apa? Aja dulu ya, dah ya. Sol. Belajar organ dulu di mana, Sol? Otodidak. Otodidak. Tidak ada yang ngajarkan. Langsung bisa. Tidak apa-apa ceritanya coba. Iya. Itu berawal dari hobi. Terus ngeliat siapa hobi itu, dengar siapa, dengar lagu-lagu siapa dulunya? Dari kecil ya, memang sudah ada keturunan dari bapak, memang senang bermain akordeon Ya. jadi tertarik. Akordeon itu jenis keyboard apa mana sih itu? Rebab itu loh. Iya. Akordeon. Mungkin dari Itu model alat musik tiup ya? yang pakai apa itu? Akordeon. Iya, piano tapi pakai angin. Iya. Memang sering dengar kalau musik keroncong sama satu tinggal pakai apa itu ya. Iya. Oh, itu ada dulu alatnya ada. Oh, jadi dari kecil sudah pernah nyentuh mainkan itu. Ya. Kelas berapa itu, umur berapa tahun mainkan itu tadi? Kelas 3 SD. Gila lama, dari kelas 3 SD. Nah, terus dari situ kelatih lah piling-piling itu ya mungkin ya. Bergaul dengan orang-orang seni. Maksudnya orang-orang seni di sini mana ini? Apa dia yang berkecimpung di dunia seni tarik suara apa seni musik? Oh, seperti organ tunggal yang berkaitan dengan organ. Oh, jadi waktu itu di lingkungan kau waktu itu di desa kau, di RT kau ada yang tukang organ, kau dekati lah ya. Dia belajar. Oh, baik itu. Iya. Tidak belajar, melihat dan mendengar. Iya, bukan mengintip dan mengambil, bukan. Iya, ada orang bukan mengintip dan mengambil. Bukan melihat dan mendengar, bukan. Paling. Iya. Oh iya itu. Itu organ, alat musiknya organ yang didekatin dulu. Keyboard. Oh, keyboard. Iya kan memang kita di daerah ini kan untuk acara-acara. Nanti biasanya hanya di acara-acara hajatan. Acara hajatan. Oh, apa memang dekat rumah kau tuh ada tukang organ Pak itu yang tetangga Pak itu? Nah, ada. Oh. Jadi daerah mana dulu posisinya? Ranau. Oh, tinggal di Ranau. Di Muara Duonya apa di Danau Ranaunya apa di Simpang Sender. Oh, Simpang Sender. Umum Pera. Nah, jadi kalau yang belum tahu Faisal organ nih, dia lebih terkenal Faisal organ kalau di Gumawang Blitar Oku Timur khususnya ya. Dia tidak asing lagi lah kalau dengan wajah yang siko ini kan viral ini, dan dia punya banyak lah, sudah banyak pelanggan. Nah, dia masa kecilnya dulu di Simpang Sender Ranau. Tua asli mana Sob?
Wong aman Uma Ranau. Bapakku kayaku. Kayu Agung. Jadi Ranau campur Oki lah ya. Wong Onyi. Onyi. Oh iya bukan. Onyi. Onyi. Iya. Mahomet. Mahomet. Ya, kalau Moroduo Ranau tuh Komering ya Daya. Oh, Lampung. Lampung beda, Lampung Ranau. Iya, tidak, Lampung Ranau. Bahasanya kayak Lampung. Bahasanya Lampung. Tapi maksudnya Oku Selatan. Masuk induknya di Waikanan. Oh, Lampung Waikanan. Ranau yang blok sebelah Waikanan ya. Ketua tokoh taruhlah adat itu di Waikanan. Anunya dusunnya apa nama dusun Bapak lu? Di mana? Yang di Ranau ya. Simpang Sender. Itu masuk Lampung ya. Itulah lah masuk ini masih masuk Sumatera Selatan. Oh. Cuman adat istiadatnya lebih mengarah ke arah Lampung. Nah, campuran ya. Itu kalau lebih dekatnya dengan Faisal kan, dia aslinya orang mana? Kadang-kadang kau tuh bertanya, aslinya orang mana sih? Itu ini lah. Tadi so kawan tahu kan. Terus habis waktu itu langsung organ belum? Masih nanya-nanya dulu lah ya. Proses itu panjang Iya, nak merangkak dulu. Iya. Nah, sukses itu perlu tantangan. Nak dihina dulu, nak dicaci dulu, nak nyampak dulu, nak gagal dulu. Nak sakit dulu. Iya. Kalau tidak merasakan itu ya tidak merasakan namun sukses. Jadi jatuh dulu ya. Nah, pernah di organ ini ngerasa ini di puncak suksesan. Tapi kayak dulu. Sudah itu kau langsung kapan kau mulai PD-nya? Aku jadi pemain organ lah. Kapan PD-nya itu? Kapan kau merasa aku PD sudah ini? Waktu melihat konser Pak Ajis dengan Pak Amir waktu saat itu. Waktu ngeliat konser Pak Ajis sama Pak Amir. Di mana? Di Pasar Baru. Tahun berapa itu? 2012. Awal-awal pindah ke Blitar. Pindah Blitar 2009. Terus berdikari sebagai seorang pedagang pempek keliling. Sebagai seorang pedagang pempek keliling. Selama 1 tahun. 1 tahun. Terus berjual martabak keliling ke kalang-kalangan. Sampai tahun berapa tahun itu? Itu nyampe sekitar 8 bulanan. 8 bulan. Langsung ya nekat di dunia entertainment di dunia organ tunggal lah ya. Jadi sebenarnya beliau ini kalau menurut aku dari sekilas obrolan ini dia apabila dicoba jualan lah ya. Ya. Artinya dia menemukan sebuah pencerahan lah ya. Hai organ ini saatnya yang tepat ini. Aku kok ngerasa karena masa lalu kau kecil lu kan lah dekat dengan barang itu kan. Tertarik. Iya. Nah, langsung tembak lurus ke organ. Pas ngelihat konser siapa? Ajis. Pak Amir dengan Pak Ajis. Senior kita itu. Iya. Pak Amir sama Pak Ajis. Amir mana sih? Amir punya 4. Oh, iya. Dia punya organ. Organ Pak Amir dulu. Iya. Pak Ajis sebagai pemain organ juga. Iya. Sambil ngerokok, sudah apa-apa di channel gitu nih ngerokok tidak masalah, tidak dilarang YouTube. Iya, biar nyantai kan, sambil ngerokok gitu. Nah, jadi aku termasuk Faisal ini senang lah kalau nonton dia main organ. Skillnya lumayan dan banyak yang senang. Walaupun di dunia persaingan sekarang, menurut kau mana persaingan organ di Blitar Oku Timur khususnya? Ketat ya. Persaingan ketat. Kan banyak yang kulihat yang datang ini pendatang baru dengan alat-alat yang super canggih, super mewah. Nah, tapi dia tetap bukan dia yang main, dia sebagai pemodalnya baik. Ya. Pemainnya orang lain. Tapi yang kulihat dari kau nih modal nih minim, tapi nama kok gede, rusak. Itu artinya alat kau sederhana tapi pelanggan kau masih banyak. Itu kuncinya apa sih? Kuncinya bersyukur, rendah hati. Jangan sombong. Karena kehebatan itu bukan ditentukan dari skill. Yang hebat itu bukan ditentukan bahwa kita itu jadi orang yang terkenal, bukan.
tapi menciptakan bagaimana orang bisa senang melihat permainan kita. Orang bisa senang melihat permainan kita. Berarti servis lah ya. Servis. Nah, terus. Jadi ya kalau dibilang pintar, banyak yang lebih pintar bermain. Kalau dibilang pintar, banyak yang lebih pintar skill ya. Mungkin kita bisa di bawah orang-orang. Karena kehebatan, di atas kehebatan masih ada kehebatan. Di atas langit masih ada langit lah. Di atas kepintaran masih ada kepintaran. Iya. Cuman yang tak pacak membunuh itu satu kuncinya bersyukur. Insya Allah kalau kita bersyukur, Allah akan menambah. Jadi yakin sama Tuhan kalau rezeki itu dari Dia ya, yakin itu ya. Yang tidak bisa ditirukan rezeki. Ya, tapi ngomong-ngomong minggu-minggu ini bulan-bulan ini ada web, ada objekan masih. Alhamdulillah. Asik. Ya itu dulu kuncinya, bro. Kalau ya namanya kita walau kan pendapatan untuk bertahan hidup kan mencukupi tidak kira-kira yang dirasukan selama ini pendapatan? Alhamdulillah. Iya. Untuk biaya hidup, biaya ini. Keseharian, mungkin untuk membantu. Nah itu Sol, pendatang baru tadi organ itu kan tidak bisa dielakkan, itu perkembangan zaman lah ya. Dan itu kita tidak bisa, apa namanya, melawan itu kan. Iya. Berkurang enggak omset? Kalau dari omset tidak ada pengaruh. Dari omset malah ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Berarti job tidak berkurang dong? Tidak. Alhamdulillah. Artinya memang balik-balik lagi rezeki ada yang ngatur. Nah, itu kuncinya. Nah, itu. Alat-alat? Kalau alat-alat. Soal alat-alat. Masalah alat-alat sederhana. Tidak harus menjadi jaminan harus bagus jadi laris, tidak. Iya. Cuman yang dilihat oleh masyarakat sekarang pelayanan yang paling penting. Pelayanan ini maksudnya mana kan? Pelayanan servis. Cara berkomunikasi, berinteraksi dengan penyanyi situan dia ya. Komunikasi lah ya. Komunikasi dibuat nyaman ya. Dikarenakan yang namanya mutu, kualitas itu tidak menjamin. Dalam artian kualitas itu kualitas harga itu naik dengan sendirinya tanpa kita naik. Oh, maksudnya harga orang menilai. Oh, maksudnya kualitas harga itu kualitas harga sewa kita. Iya. Sewa organ kita lah ya, sama jam-jam kita lah, jam main kita ya. Salah satu contohnya waktu dulu pertama kali aku pakai keruntung. Sempat ngalami organ warawiri pakai motor keruntung itu bawa alat. Iya. Emang salonnya apa lengkap bawanya bolak-balik kadang sampai 4 kali bermain. Mainnya dulu pernah di BK3. Jadi bolak-balik 4 kali keliling. Tinggal di mana waktu itu posisi kau? Posisi di Puncak Limo. Oh iya. Sekarang tinggal di mana? Sekarang di belakang Man. Iya. Belakang Madrasah Aliyah Negeri ya. Kaget kalau misalkan perlu di deskripsi sertakan nomor kau baik. Siap. Tahu ada yang mau booking kan? Iya, waktu siap. Kan? Jadi buat kawan-kawan Blitar khususnya Oku Timur yang kira-kira mau nyicip ngerasakan yang belum pernah ngerasakan ranger skill permainan kawan ini. Biasa saja. Ya, bisa langsung lah hubungi kontak dia kaget dia kan. Itu. Dan ngomong-ngomong balik ke keruntung tadi. Keruntung itu tahun berapa? Sekitar tahun 2012. Pertama berdikari. Apa yang kau rasakan waktu itu? Kok kau mau menjalani itu? Ya, dikarenakan kalau perbandingan dengan dunia dagangku pada saat itu tak menentu hasil. Kalau inilah keruan, walaupun capek tapi kan penghasilan itu tetap. Iya. Jadi alat tidak bergantung sama alat lah ya waktu itu. Alat siapa waktu langsung beli alat ke waktu itu? Punya alat dewe. Jadi nyewa punya kawan lah ya. Modal kita dulu yang punya kita nian aslinya power 1 buah, mixer 1 buah sudah. Power 1 buah, mixer 1 buah. Salon nyewa
Terus organnya juga nyewa, punya orang. Jadi yang berbagi. Terbalik aku dapat masih. Alhamdulillah. Untuk anak-anak cukup, untuk makan cukup. Alhamdulillah. Dan itu sifat berjalan itu berapa lama menyewa tadi yang pakai keruntung tadi itu? Selama 1 tahun. Wow. Dan seiring itu nama kau semakin banyak dikenal. Organ siapa? Organ Faisal. Wah. Dan Faisal. Wih, tepat si A besok ada acara ya. Yang ngisi siapa? Organ Faisal. Pokoknya nama beliau ini sempat santer lah. Dan sampai sekarang pun tetap santer. Nah, untuk menjaga keeksisan itu tetap harus main. Harus main. Walau di tengah badai persaingan. Nah, pernah ada ngerasakan sepi job? pernah. Ada kalanya pernah. Sepi job ini kan maksudnya ini sob. Tahu-tahu sebulan dari yang manggil, itu pernah. Pernah. Sebulan dari yang manggil. Ya, pernah. Allahu Akbar. Bulan puasa mungkin tidak. Bulan puasa. Kalau bulan puasa terkadang ya ada lah job. Ada job. Tidak menutup kemungkinan. Bukan yang waktu sebulan pernah ada dipanggil uang tuh karena Ya, masyarakat sudah beralih ke yang lain atau ada kritikan mungkin cara kau tidak bagus main di mana? Tidak. Memang keadaan. Loh kalau berarti kalau kondisi ekonomi sepi, ya sepi juga. Iya. Kecuali kalau seluruh organ main kita tidak main, baru kita tanda tanya besar. Iya. Kok uang dapat aku tidak dapat? Nah, benar itu. Iya kan? Padahal Tuhan rezeki sudah ada yang ngatur. Nah, kadang-kadang ada yang sifatnya mungkin kau percaya tidak mungkin dengan hal-hal yang gaib, mungkin uang tuh misalkan main dukun itu. Percaya. Cuman kalau masalah goib itu percaya. Karena goib memang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Ada memang ya. Ada masalah goib. Yang justru kita harus percaya dengan yang masalah goib, tapi tidak mempertuhankan goib. Tidak boleh syirik ya. Tidak boleh. Iya. Apa pernah yang kau rasakan waktu itu? Ada serangan maksudnya? Serangan. Pernah ada serangan? Pernah. Serangan gaib maksudnya? Serangan gaib pernah. Tak santet mah itu? Kalau santet dia tuh mungkin nyantet barang atau nyantet usaha gitu, tapi dia berbalik hilang. Berbalik ke dia? Iya pula. Yang jelas hilang. Iya. Tahu masalah berbalik atau tidak? Hilang. Apa yang kau rasakan waktu itu? Dikirim uang belatung putih. Belatung putih. Belatung putih. Ditaruh di bawah kasur. Pas kau lagi ketahuannya? Ketahuannya pas ya tiap pagi kan kita buka kasur. Biasa selama ini tidak pernah. Jengok kok aduh belatung. 3 hari berturut-turut itu aduh terus. Loh. Kemarin dak kati bangkai, dak kati bau dak kati. Ya selama tinggal di rumah itu ya tidak pernah. Tidak pernah ini ya. Tidak pernah ada. Kok aneh. Iya. Ganjil. Itu kadang-kadang mungkin ada bentuk persaingan usaha seperti itu. Dia udah berada dari depan, dari belakang, itu cara jatuhkan lawan. Tapi kalau aku pribadi sih, aku sebenarnya bukan tidak percaya ya. Aku tidak pernah sih ke dukun itu. Cuman yakin dari rezeki ada yang ngatur, tidak dipucuk. Dan yakin bae yang itu pasti ada balasan ya, Sob. Benar. Tuhan tuh tidak tidur. Kalau Tuhan tidur mati kalau gitu. Ya. Iya. Itu. Jadi besok ini mau ngisi di mana ini rencananya? Ada acara. Insya Allah akhir bulan di Kamboja kita. Asik. Akhir bulan ini, akhir bulan Maret ini. Iya. Acara apa, Sob? Acara nikahan. Alhamdulillah. Kalau minggu kemarin di mana? Kemarin di Kilo 7. Kilo 7 ke 12. Ya. Acara apa? Acara kekoh. Siang malam. Makan. Makan, Sob? Iya, kita kan mau nyari duit, bro. Bekerja di seni dapat duit, kita puas, pelanggan puas. Yang jelas, yang yakin satu, Allah tuh sudah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd bahwa barang siapa yang bahwa nasib seseorang itu tidak akan bisa dirubah kalau tidak orang itu sendiri yang berubah nasib pada diri.
Jadi Iya. ya berusaha. Berusaha. Jangan berdoa baik. Iya. Harus ada usaha juga. Iya. Kalau berdoa baik, Berdoa baik. lagi tidak ada usaha, ya sama kayak bohong. Iya, benar. Kalau usaha terus tidak diiringi doa, ngancing. Mancing. Iya. Jadi religi tetap oke. Insya Allah. Iya. Anak lah berapa Sol? Nah, alhamdulillah 2. Dua. 3, 1 almarhum. Satu almarhum ya. Iya, iya. Oh, satu meninggal ya sudah ya. Iya. Yang tua meninggal itu. Yang nomor 3. Yang paling bungsu ya. Nah, Oh, iya iya iya. Yang besar kelas berapa? kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Yang nomor 2? Nomor 2 kelas 1 SD. 1 SD. Nah, sekarang untuk alat-alat Sol, kita taruh di mana Sol? Oh, oke. Di rumah. Masih lengkap salon, masih Alhamdulillah. speaker, masih mixer, masih itulah modal gitu ya. Mobil masih. Mobil masih alhamdulillah. Nah, aman katanya kabarnya mau dijual kemarin, tidak jadi. Nggak jadi. Iya. Biduan stok biduan masih. Biduan itu rahasia. Biasanya kan kalau katanya dunia organ tidak jauh-jauh dari dunia biduan, Sol. Ya, benar. Iya kan, soalnya menarik ini. Sol. Pernah enggak terpincut sama biduan, Sol? Jatuh cinta, mati jatuh hati, pengen bercinta dengan dia, pengen pacaran lah matanya. Kenal lah istilah bahasa. Wah, kalau di dunia hiburan itu positif, ada gesek-gesekan seperti itu hal biasa. Hal biasa ya. Tinggal tergantung bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi. Cara nyikapinya mana, Sol? Iya, menyikapinya ya balik lagi ya kadar keimanan kita. Sama yang kuasa sama Tuhan yang di atas ya. Iya. Kalau ya buat apa cantik kalau udah halal bagi kita Asik, ya. asik, berat. Artinya balik ke keimanan kita ya, kita kesini mau nyari duit loh, itu pada Nah, prinsipnya. Oh iya. Innama amalu binniyat. Apa artinya Sol? Segala sesuatu tergantung pada niat. Asik. Kalau kita bekerja niat mencari nafkah, ya maka Allah akan memberikan nafkah, bukan memberikan biduan. Dalam. Nah, Iya, jadi masuk, aman. masuk. Niat kita cuma nak menjadi apa di main organ ini mencari kesombongan ya, dapatnya ketenaran. Akhirnya kita menjadi sombong. Sombong. Oh Iya. itu. Ya, karena apa ya ucapan kita. Iya, iya. Tergantung niat kita. Kita mendirikan organ. Cuman pingin terkenal ya terkenal. Terkenal. Iya. Tapi yang lain tidak dapat. Tidak dapat. Cuman hanya sebatas terkenal. Kurang berkah jadi. Nah. Iya. Artinya dalammu rubuh. Robo. Ya aman lah lepas terkenalnya habis. Habis. Ada masanya. Ada masanya. Ada masanya. Cuman dari dalam setiap usaha, Hah? kalau memang kita mensyukuri, mentelateni, kita percaya dengan yang kuasa, insya Allah tetap terjaga. Amin, amin. Walaupun kecil dia tetap barokah. Asik. Ngomong-ngomong, Caknya dekatnya dengan agama Caknya nih. Nah gitu. Maksudnya ya ibadah terus ya. Usaha terus, ibadah terus ya. Kalau masalah ibadah itu bukan sesuatu yang harus disombongkan. Iya, Karena iya. itu fitrah manusia sebagai kewajiban kita sebagai umat. Amin. Sebagai hamba. Jadi tidak perlu dipanjang lebarkan. Tapi Iya. yuk, memang sebagai manusia itu ya pakaian kita. Pakaian kita karena kita Islam Muslim, kita harus mengenal agama kita dong. Benar. Jangan mentang-mentang kita mah ini kayak kata uang, dikit-dikit agama, dikit-dikit agama. Lo terus emang kenapa? Ini kan agama kita. Iya. Ya sambil ada agamanya dalam kita memutuskan sesuatu kan baik-baik memang ada Rasul ya. Dan Tuhan senang kalau kita dekat sama dia. Iya benar. Iya. Ketika kita dekat dia dekat kan. Setuju tidak Sal? Setuju nih. Iya. Gitu. Jadi ini obrolan sama Faisal dan waktu ini masih panjang bro, santai wae. Kita ngobrol. Caknya dalam kondisi persaingan sekarang tambah ketat ini bertahan nggak? Tetap Insya mau Allah. bertahan. Tetap. Sayang Sol kalau misalkan diberhentikan, sayang. Di sini lahan kau udah banyak kan, udah banyak. Deresan kau udah di mana-mana di sini. Kalau kau tinggalkan Bintang ini sama meninggalkan harta karun. Soalnya dia ini sempat curhat waktu itu katanya pengen ngerantau ke Jakarta. Ke Jawa. Ke Jawa lah ya. Di mana Jakarta Sol? Jakarta. Iya. Kok nggak jadi Sol? Masih gonjang ganjing. Masih gonjang ganjing ya. Masih bolak hati itu belum yakin. Belum masih yakin. Terbolak-balik. Belum. bimbang masih. Oh, kena ngapol ya? Mungkin
belum tepat. Belum Waktu itu tepat. belum tepat. Waktu itu belum tepat. Belum saatnya lah ya. Belum saat. Apa dasar kau pikir seperti itu? Maksudnya tuh, kalau memang sempat terpikir kok enggak jadi mah itu apa dasar pertimbangannya? Kok enggak jadi ngerantau ke Jakarta itu? Ke Jawa. Karena yang aku yakin aku lebih menuruti kata hati yang baik. Oh. Karena ya secara tidak langsung kita berbicara dengan lisan, tapi lisan sering berbohong. Sering berbohong. Maksudnya mah ini. Kaget kalau misalkan kita berangkat ke sana, kalau belum ada jaminannya di sini tuh. Karena Sini, depan. ya aman-aman kata wong itu prinsip. Sebelum kita memakai baju baru, jangan dulu dilepas baju yang lama. Asik. Iya kan? Dalam. Baju lama ditinggalkan, giliran kita pakai baju baru, tidak kati baju telanjang gitu asli. Bulan mana katanya terbang. Burung di tangan kita terbang. Jadi kita merindukan bulan tapi burungnya terbang. Jadi biarlah yang ada dulu kita jalani, kita bersyukur baik. Sol, ngomong-ngomong lagi Sol, mungkin kawan-kawan di pemirsa nih fans kawan ini mungkin pengen tahu juga. Dari kecil itu musik yang sering kau dengarkan tuh musik aliran siapa Sol? Roma Irama. ya. Apa Roma Aipama? Waktu yang lengkap juga Roma tuh banyak. Ada Roma Aipama, ada Roma Irama. Roma Aipama almarhum Haji Roma Irama, Raja Dangdut. Itu apa nama? Dari kecil memang itu yang dikonsumsi, yang didengarkan. Siapa yang kenalkan Roma Irama itu dengan kamu? Ayah. Bapak ya, ayah. Karena dia sering dulu pakai tip kecil, pakai kaset. Zaman kaset pita masih lah ya. Zaman kaset pita. Yang saban hari dia didengarkan lagu-lagu itu lah. Roma Irama. Oh, bunga mawar. Oh, itu bukan. Bukan ya? Itu bukan Roma Irama tuh. Berarti lagu siapa, Jol? Lagu Patah Hati. Oh, Patah Hati. Ya. Itu bukan. Loh, Roma Irama yang mana salah? Aku terus terang kurang terlalu dekat dengan dangdut ini cuma Patah Hati yang mana lagu Roma Irama? Sebab itu biasa sekata biasa. Asik. Oh itu dari kecil lah biasa terkonsumsi mendengarkan lagu Roma Irama, terus mempengaruhi skill feeling kau lah di dunia musik ya. Karena seni itu dianggap sebagian orang itu ada yang mengatakan bahwa seni haram. Seni itu haram. Oleh sebagian paham. Ya dikatakan bahwa musik itu haram. Tapi kenyataan pada dasarnya musik itu kadang sesuatu yang jahat juga bisa menghantarkan ke kebaikan. Oh, jadi maksudnya musik itu bisa jadi media lah ya. Media tergantung bagaimana kita memegang media itu sendiri. Iya, bagaimana cara kita menyingkapinya ya. Menyingkapinya. Nah, sekarang kita misal diunjuk musik. Ya, kalau memang hati kita tidak berpaling, terus kita ingat dengan kewajiban kita menunaikan sholat, panggilan Allah, tidak haram. Tidak haram, iya. Selama itu bisa memuji kebesaran Allah, tidak mempersekutukan Allah, ya tetap haram. Tidak, iya. Yang salah itu ketika kita bermusik, kita lupa waktu, kita lupa Tuhan. Hingga kita bermaksiat terus. Iya. Yang ada menyombongkan diri, itu yang salah. Jadi jangan langsung vonis musik itu haram, musik itu setan. Salah. Yang salah tuh justru ketika kita bermusik lupa Tuhan. Karena musik bisa jadi media ini ya untuk siar agama. Ciptakan syiar dalam syair. Asik, ciptakan syiar. Waduh, dalam bro. dalam asik. Jangan syair dalam syiar. Asik. Kalau syair dalam syiar berarti boleh. Orang bersiar itu dengan syair. Asik, lo mulai rasuk ini soalnya nih. Asik ini. Jadi kau termasuk orang yang kurang sepakat lah ya kalau makan agama itu haram ya. Karena ngaji pun pakai nada. Ajan pun pakai nada. Kita kultur kita iya, tapi kan kadang-kadang orang tuh kan kadang-kadang kakek nenek kita tuh dulu enggak putus loh sholat, Sol. Iya benar. Dia enggak pernah teriak-teriak. Yang kita kritik ini kan cara mereka bermedia sosial. Kadang-kadang mereka baru kenal agama terus kayak gitulah. Tapi biarlah itu kawan-kawan, enggak masalah lah. Hak hijrah itu masing-masing. Jangan terus
mentang-mentang sholat terus hijrah. Ya sholat itu ibadah, memang kewajiban bro. Ya, tidak perlu kita terus memvonis kawan tuh bid'ah segala macam. Kadang-kadang, kalau mengat aslinya uang tuh kan waktu dia jaya. Mana sifat asli uang itu dekat tak sama Tuhannya. Kalau lagi jatuh nih ya dekat galau, kadang-kadang mau dipikir-pikirkan. Untuk menaikkan eksistensi dia coba membikin kasta dia dengan yang lain tuh, aku paling dekat sama Tuhan. Padahal kan Tuhan tuh di mata dia sama baik umat itu. Kalau kita pikir mah itu berarti Hindu gitu. Ketika kita sholat di masjid ya imam galau, kita di belakang imam rata, nggak ada yang pejabat, nggak ada yang kiai, nggak ada yang ustadz, nggak ada yang pencuri, nggak ada yang maling. Dia semuanya sama di mata Allah. Equality before the God. Iya. Persamaan di mata Allah. Nah, jadi kalau justru yang salah tuh ketika dia jaya dia lupa sama Tuhannya. Dia main pasang colok, alkohol, sabu, lupa. Judi online. Ketika dia jatuh dia pengen tetap tinggi, kadang-kadang dia cari dekat sambutan munafik. Tapi lebih baik seperti itu daripada dia tidak. Akhirnya mungkin salah satu cara dia dekat sama Tuhan seperti itu awalnya. Sifat lumrah manusia. Dia. Ketika dia jaya dia lupa. Tapi ketika dia terpuruk dia ingat Tuhan. Nah, dia sadar, oh ternyata semua ini bukan punya saya. Iya. Punya yang di atas. Dia cuma menguji saya dengan harta dunia. Asik. Tapi ditanya oleh Tuhan, kemana lo selama ini? Asik. Lu kemana aja lu bro? Lu jangan-jangan lu nggak cebok lu, aduh gawat lu. Iya, ternyata manusia itu dikasih sifat aslinya keluar ketika kita dikasihnya ujian tadi bro. Karena sesuatu itu semuanya ujian. Iya. Ujian. Harta ujian. Ketenaran itu ujian. Masuk. Lupa nggak dia? Nah. Ketenaran itu masuk ujian so. Ujian tenar itu. Iya. Jangankan nyabetnya memegang predikat sebagai seorang ranger yang dikenal itu pun amanah. Bayangin dunia organ tuh, waduh, sedikit banyak di sekitarnya itu kalau kulihat soalnya. Lebih banyak 80% maksiat. Gelap. Tapi aku bisa melihat kau tuh enjoy, bisa apa? Lempeng, bisa menikmati itu dengan sikap tadi. Artinya tidak terbawa arus kau soal. Artinya kau tidak tahu kan sering kedengaran dia main organ ranger, tahu-tahu hancur keluarganya, berantakan karena biduan, karena wanita, karena narkoba segala macam sabu. Tapi yang kulihat dari kau nih, it's okay, never mind, nothing to lose, tidak kati masalah, karena kita berarti di situ kelihatan prinsip kau tuh memang jasa dan mencari uang lah, halal. Nafkah. Ya, itu. Jadi itu kawan-kawan, salah satu obrolan kami pagi ini sama Kak Faisal. Apa nama organisasi lupa aku Sal? Natara Musik. Nah, Faisal Natara Musik lah. Ya, aku kasih di judul vlog ini. Cukup bermanfaat. Semoga bisa menginspirasi kawan-kawan di mana baik. Artinya segala sesuatu itu harus punya sikap dan tidak boleh jauh dengan yang kuasa. Benar. Oke, selalu jaga kesehatan, jauhi pikiran maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.